Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat siang hari ini Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang baru selalu buat kami. Kami boleh ada di hari yang pertama dari minggu ini Tuhan. Dari bulan ini kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan yang menyertai kami sampai di bulan Oktober ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan siang hari ini kami ada di tempat ini, kami mau mendengar tentang pribadi-Mu. Kami mau buka hati kami tentang pribadi-Mu karena kami tahu Engkau adalah jawaban buat setiap pergumulan hidup kami. Engkau adalah kekuatan buat setiap kami. Engkau adalah damai sejahtera kami. Engkau adalah segala sesuatu dalam segala sesuatu kehidupan kami. Kami membuka hati kami Tuhan, bicara buat setiap kami pribadi lepas pribadi. Nyatakan isi hati-Mu buat kami. Jadi kekuatan buat yang lemah, jadi kesembuhan buat yang sakit. Jadi pertolongan buat setiap kami yang sedang ngalamin masalah Tuhan. Jadi jalan keluar buat setiap kami mungkin sedang mengalami jalan buntu hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jam pemberitaan firman Tuhan ini dalam tangan Tuhan. Tuhan sendiri yang beracara dan berbicara buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Ya. Nah hari ini saya akan bawa kita melihat di Lukas 18 dan Lukas 19. Coba kita buka Lukas pasal 18. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Saudara, menurut saya pertanyaan ini benar atau salah? Yang pertama dia panggil Yesus sebagai apa? Guru yang baik. Ya, artinya dia mau kenal Yesus sebagai guru. Memang Yesus adalah salah seorang guru pada waktu itu. Nah, tapi pertanyaannya adalah apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jadi penekanannya dia di mana? Aku. Ya kan? Apa yang aku harus lakukan? What must I do? Apa yang harus aku buat supaya aku dapat hidup yang kekal? Jadi saudara, ini pertanyaannya fokusnya kepada dirinya saudara. Apa yang harus aku perbuat supaya aku dapat hidup yang kekal? Saudara, kadang-kadang jawaban bisa salah kalau pertanyaan yang salah. Orang ini bertanya, apa yang harus aku perbuat? Jadi sebenarnya fokusnya dia kepada apa? Dirinya dan kekuatannya. Supaya apa? Supaya dia dapat hidup yang kekal. Apa itu hidup yang kekal, saudara? Hidup yang kekal itu mengenal Bapa. Hidup yang kekal itu bukan sekedar hidup selama-lamanya. Ada orang nanti di neraka itu orang juga hidup selama-lamanya, saudara. Tapi itu bukan hidup yang kekal. Dia selama-lamanya di neraka itu bukan hidup yang kekal. Hidup yang kekal adalah ketika dia mengenal Bapa dan punya hubungan. Dan dia bisa tinggal di dalam Bapa. Amin. Harusnya pertanyaannya dia adalah bukan what must I do, bukan apa yang harus aku lakukan. Tapi sebenarnya adalah apa yang Yesus sudah kerjakan. Amin, saudara. Atau apa yang Yesus sudah kerjakan sehingga aku bisa punya hidup yang kekal. Jadi kadang-kadang pertanyaan kita itu mesti dirubah, saudara. Mungkin hari ini kau juga bertanya sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku kerjakan supaya aku lebih lagi diberkati? Tuhan, apa yang harus aku kerjakan supaya aku lebih lagi dicintai sama Tuhan? Tuhan, apa yang harus aku kerjakan supaya aku lebih lagi disayang sama Tuhan? Saudara tahu itu pertanyaan yang salah, saudara. Itu pertanyaan yang salah. Karena Tuhan tidak bisa mencintai saudara lebih lagi oleh karena apa yang saudara buat. Tuhan tidak bisa memberkati saudara lebih lagi oleh karena apa yang saudara lakukan. Tapi kalau dia memberkati hidup saudara, tapi kalau dia mencintai hidup saudara, itu oleh karena apa yang Yesus kerjakan. Amin, saudara. Nah, kita mesti paham ini. Karena apa? Seringkali kita salah tanya sama Tuhan, sehingga kita tidak mengalami jawaban dari Tuhan. Ya, saya renungkan ini, ternyata ini sangat dalam, saudara. Dalam kehidupan kita seringkali kita salah tanya sama Tuhan. Sehingga apa? Kita seringkali tidak dapat jawabannya. Kita lihat pemuda ini, dia dapat jawaban tidak, saudara. Next. Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Memang Tuhan mau bilang bahwa manusia tidak ada yang baik. Karena apa? Karena Tuhan mau bilang di dalam diri manusia tidak ada sesuatu yang baik, saudara. Alkitab berkata bahwa tidak ada seorang pun yang baik. Kenapa tidak ada seorang pun yang baik? Karena manusia sudah jatuh dalam dosa dan manusia mewarisi dosa Adam. Kita berbuat dosa karena kita orang berdosa. Kenapa kita orang berdosa? Karena kita mewarisi dosa Adam. Adam berdosa, kita lahir jadi orang berdosa. Karena kita orang berdosa, maka kita berbuat dosa. Jadi saudara itu bukan berdosa karena apa yang saudara buat. Saudara dan saya berdosa karena apa yang Adam buat. Amin.
Sehingga setiap manusia yang lahir tidak ada yang baik. Sehingga tidak ada yang bisa dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan sesuatu yang baik dari Tuhan dengan perbuatannya sendiri. Amin, saudara. Makanya Yesus luruskan dia dulu. Tidak ada manusia yang baik. Yang baik itu hanya Allah saja. Dan kemudian Yesus bilang apa? Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan pemuda ini bilang apa? Semuanya itu telah kulakukan, telah kuturuti sejak masa mudaku. Jadi saudara, pemuda ini hebat tidak saudara? Hebat saudara. Bayangkan sejak masa kecilnya dia udah lakukan 10 perintah Allah. Tapi tanpa pengertian yang benar. Dia salah pengertian. Mereka pikir bahwa apa? Mereka bisa mendapatkan kebenaran dengan melakukan hukum Taurat. Mereka bisa dapatkan pembenaran dari Tuhan. Makanya Tuhan bilang apa? Udah lakukan belum 10 perintah Allah? Udah lakukan belum? Pemuda ini bilang, aku udah lakukan sejak masa mudaku, saudara. Ya, next terus. Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya apa? Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan saya mau tanya sama saudara. Untuk dapatkan harta di sorga bagaimana caranya? Kalau menurut ayat ini Yesus berkata, jual seluruh hartamu. Berikan sama orang miskin. Saya mau tanya sama saudara. Kira-kira saudara mau dapat harta di sorga atau tidak? Mau jual hartanya semua? Tuhan tidak pernah suruh kita lakukan seperti ini sebenarnya. Tapi seringkali kita salah paham. Salah paham saudara. Karena apa? Karena Yesus bicara dengan seorang pemuda yang sombong. Yang dia bisa banggakan kekuatannya. Makanya dia memulai perkataannya, what must I do? Apa yang harus aku lakukan? Itu perkataan yang sombong, fokusnya pada dirinya dan kekuatannya. What must I do supaya aku bisa dapatkan hidup yang kekal? Itu fokusnya pada dirinya, kekuatannya. Makanya kalau kita fokus pada diri kita, kekuatan kita, kita datang sama Tuhan, Tuhan pasti akan kasih sodor syarat dan ketentuan. Dan kalau Tuhan sudah kasih sodor syarat dan ketentuan, pasti ada satu hal yang kita tidak mungkin bisa lakukan. Makanya seringkali kita jadi stres, seringkali kita jadi kecewa, seringkali kita bisa bilang Tuhan, kayaknya Tuhan tidak sayang sama saya. Saya sudah puasa, saya sudah pelayanan, saya udah buat ini dan itu. Aku kan lebih baik dari dia Tuhan. Dia itu mungkin pelayanan mungkin Senin Kamis. Kalau saya Senin, Selasa, Rabu sampai Jumat sampai Sabtu tidak pernah absen pelayanan. Kalau dia mungkin baca Alkitab cuma 1 hari 1 ayat. Saya 1 hari bisa 2-3 pasal Tuhan. Dan kita mulai banding-bandingkan. Dan kita mulai bilang Tuhan, kalau kan aku udah lakukan lebih baik dari dia. Harusnya Tuhan itu lebih memberkati aku daripada dia. Tuhan itu lebih mencintai aku daripada dia. Saudara, kalau kita datang seperti itu, secara tidak langsung kita datang seperti pemuda ini, what must I do? Apa yang harus aku lakukan supaya aku lebih lagi dicintai sama Tuhan? Aku dapat jalan keluar atas masalahku. Aku dapat pertolongan atas situasiku. Saudara tahu, kalau kita datang seperti itu, pasti Tuhan akan bilang, oke, kamu datang seperti itu, aku akan kasih satu syarat lagi. Dan satu syarat ini tidak mungkin kau bisa lakukan. Karena apa? Tidak ada seorang pun yang bisa dapatkan berkat dan perkenanan Tuhan oleh karena apa yang dia buat. Tapi semuanya oleh karena apa yang Yesus sudah kerjakan. Amin saudara? Amin? Harusnya kita datang pada Tuhan. Tuhan, aku tahu hari ini aku punya masalah. Aku punya pergumulan. Aku tahu Tuhan, aku tidak bisa menyelesaikan dengan kekuatanku. Bukan dengan what must I do. Tapi apa yang Yesus sudah kerjakan buat hidupku. Aku mau fokus dengan apa yang Tuhan bisa kerjakan buat hidupku. Amin saudara. Kalau saudara selalu lihat what must I do, engkau akan selalu lihat kekurangan dalam hidupmu. Engkau selalu lihat engkau akan terintimidasi dan engkau selalu akan merasa ada yang kurang dalam hidupmu. Pernah tidak engkau ikut Tuhan dan engkau selalu merasa kurang dalam hidupmu? Kalau engkau selalu ikut Tuhan dan selalu merasa kurang dalam hidupmu, berarti fokusmu adalah what must I do? Apa yang harus aku lakukan supaya Tuhan lebih puas lagi sama hidupku? Tuhan lebih cinta sama hidupku. Amin saudara. Dan
Tuhan pasti kasih syarat yang berat. Ya. Dan apa yang terjadi? Mari kita baca seterusnya, saudara. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi apa, saudara? Amat sedih. Sebab apa? Ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Ayat ini Yesus bicara dengan seorang pemuda yang kaya yang sombong. Yang selalu berkata, what must I do? Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku perbuat? Fokusnya pada dirinya. Ya. Nah sekarang saya akan bawa kita melihat di Lukas 19. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Oleh bangsa Israel hari ini Yeriko itu diserahkan kepada bangsa Palestina, saudara. Karena kota-kota yang terkutuk itu, saudara. Kalau saudara tahu, titik terendah di bumi itu di mana? Di Laut Mati. Laut Mati itu sebelah Yeriko. Jadi kota yang paling rendah di dunia itu adalah Yeriko. Ya, saudara tahu ini tipologi apa? Tipologi bahwa Tuhan itu turun dari sorga untuk menemukan saudara dan saya di kota yang paling rendah, di titik terendah, di tempat yang terkutuk, saudara. Ya, dia masuk ke kota Yeriko, itu lambang dari dia turun ke level yang paling rendah, saudara. Di situ ada seorang bernama Sakeus, katakan Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang, nah ini orang kaya kedua. Ya, jadi saudara tahu Yesus mencintai orang kaya juga. Makanya dikatakan dia orang yang kaya. Perhatikan Lukas 18 juga seorang yang kaya. Lukas 19 juga seorang yang kaya. Bedanya apa? Kontrasnya apa? Yang satu pemimpin agama. Yang satu ahli Taurat, dihormati, dianggap kudus, dianggap hebat. Tapi dia hanya mengenal Yesus sebagai salah seorang guru. Makanya saudara perhatikan, pemuda yang kaya itu dia panggil Yesus sebagai apa? Guru. Dia hanya mau kenal Yesus sebagai salah seorang guru. Apa yang saudara kenal tentang Yesus, apa yang saudara pahami tentang Yesus akan menentukan bagaimana engkau akan mengalami Yesus dalam hidup saudara. Saudara lihat pemuda yang kaya itu, saudara. Dia berjumpa dengan Yesus tidak? Berjumpa dengan Yesus tidak? Hidupnya mengalami perubahan tidak? Hidupnya diubahkan? Tidak, saudara. Dia bercakap-cakap dengan Yesus. Dia bicara dengan Yesus. Bahkan di Injil yang lain dikatakan dia sampai nyembah dengan Yesus. Tapi saudara perhatikan, tidak semua orang yang berjumpa dengan Yesus itu pasti diubahkan. Tergantung bagaimana sikap hatinya ketika dia berjumpa dengan Yesus. Pemuda kaya ini, saudara, dia berjumpa dengan Yesus. Tapi akhirnya dia tinggalkan Yesus. Dia tidak buat apa-apa, bahkan dia kecewa sama Tuhan. Hatinya sedih. Ya, Sakeus, saudara. Dia juga kaya. Bedanya kalau orang pemuda kaya itu dia cari Yesus. Tapi Sakeus, Yesus cari dia. Saudara pilih mana? Saudara cari Tuhan atau Tuhan cari saudara? Saudara tidak mungkin bisa ketemu Tuhan kalau Tuhan tidak biarkan dirinya ditemukan. Dan pada intinya sebenarnya bukan kita yang temukan Tuhan, tapi Tuhan yang temukan kita. Kekristenan itu bukan soal kita temukan Tuhan, tapi Tuhan temukan kita. Amin, saudara. Makanya Tuhan itu cari. Kalau pemuda itu dia yang cari Tuhan, tapi kalau Sakeus Tuhan yang cari Sakeus. Nama Sakeus itu artinya apa, saudara? Sakeus itu artinya murni, pure. Apa? Hati yang tulus. Namanya bagus, tapi orangnya tidak bagus, saudara. Orangnya apa? Kepala pemungut cukai. Bukan cuma pemungut cukai, kepala pemungut cukai. Pemungut cukai itu apa? Penagih pajak. Nah, sistem penagihan pajak pada waktu itu adalah Romawi akan kasih target sama kepala-kepala itu. Kamu harus dapatkan satu kota ini misalnya 50 juta. Penagih pajak ini dia tidak cuma cari 50 juta, dia akan cari lebih. Nah, lebihnya itu masuk mana, saudara? Masuk kantong, saudara. Lebihnya itu dia masuk kantong. Jadi itulah yang buat orang Yahudi marah setengah mati sama pemungut cukai. Karena apa? Karena pemungut cukai ini peras kembali bangsanya, dan itu bukan semua di store ke Roma, tapi sebagian yang lain lebihnya tuh diambil sama pemungut cukai,
masuk kantong mereka sendiri, saudara. Sehingga pemungut cukai itu orang yang kaya-kaya, punya uang yang banyak, tapi hasil peras rakyat. Dan mereka peras itu punya dukungan, karena Romawi yang suruh, Romawi kasih pasukan untuk bantu tagih itu, saudara. Sehingga apa? Rakyat tidak berdaya. Jadi saudara bisa bayangkan, Sakeus itu, dia itu orang kesepian, saudara. Dia itu orang yang tidak punya teman. Karena apa? Dia keluar kemana-mana orang benci dia. Dia tidak punya sahabat. Karena apa? Orang tidak mau bergaul dengan dia. Dia dianggap sampah masyarakat. Dan bahkan kalau menurut aturan agama Yahudi itu bisa dibunuh dan itu memuliakan Tuhan. Jadi saudara bayangkan, orang kaya sendiri, dia kesepian. Di sini kita bisa belajar, kekayaan kita, uang tidak bisa jaminan. Kita bisa punya kedamaian, saudara. Amin, saudara. Tuhan bilang bahwa yang bisa jadi security dalam hidup kita, keamanan adalah ketika kita sadar siapa yang punya hidup kita. Karena kita tahu kita tidak pernah sendirian. Amin. Sakeus, dia kesepian, dia tidak punya teman, dia dibenci banyak orang sekalipun duitnya banyak, saudara. Dan dia seringkali tertuduh waktu orang panggil dia, hati yang murni, hati yang tulus. Padahal dia habis peras orang, dia habis pajak orang. Saudara, kalau punya nama yang bagus tapi tidak sesuai, bagaimana, saudara? Orang bilang, ini orang munafik ini, namanya bagus tapi kelakuannya tidak bagus, saudara. Jadi saudara bisa bayangkan betapa Sakeus itu dibenci banyak orang. Ya, dan hidupnya penuh dengan tekanan, saudara. Terus. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului banyak orang lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang. Saudara lihat, ini Sakeus orang kaya. Ya, orang kaya yang pertama di Lukas 18, waktu berjumpa dengan Yesus, apa yang Yesus lakukan, saudara? Engkau udah lakukan 10 perintah Allah. Di Lukas 19, waktu dia berjumpa dengan Sakeus, Tuhan bilang apa, saudara? Apakah Tuhan bilang, Sakeus, kamu udah bertobat belum? Kalau saudara jadi Tuhan Yesus, kira-kira perkataan itu lebih cocok kepada pemuda yang kaya atau kepada Sakeus, saudara? Lebih pada Sakeus, betul? Kalau saudara lihat, ini orang pemeras, ini orang bikin susah rakyat. Perkataan pertama apa? Bertobat, betul? Engkau sudah bertobat belum? Mau datang sama Tuhan sudah bertobat belum? Saudara lihat, Tuhan bilang apa, saudara? Tuhan tidak bilang apa-apa untuk Sakeus. Engkau harus bertobat, engkau harus buat ini, buat itu. Tuhan tidak bilang engkau harus lakukan ini dan itu. Tuhan cuma bilang, Sakeus, hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Saudara, ini perkataan yang simple tapi dalam, saudara. Perkataan ini juga yang Tuhan tiap hari bilang sama kita. Aku mau terus tinggal di dalam Engkau. Aku mau terus menyertai Engkau. Aku mau terus menyertai hidupmu. Aku tidak mau tinggalkan Engkau. Aku Immanuel. Aku yang selalu ada buat hidupmu. Saya tahu perkataan ini yang terus Tuhan Yesus hari ini bilang sama kita. Dia tidak tuntut kita, engkau harus begini. Tapi dia cuma bilang, aku mau engkau sadar. Aku hari ini ada buat hidupmu. Amin, saudara. Yesus bilang sama Sakeus, Sakeus turunlah. Hari ini juga aku harus menumpang di rumahmu. Apa respon Sakeus, saudara? Lalu Sakeus turun, Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan, ini juga harus jadi respon kita. Bagaimana engkau meresponi kehadiran Tuhan dalam hidup saudara? Dengan sukacita. Tapi saya tidak rasa kok Tuhan hadir, tidak hadir. Ya memang tidak perlu pakai perasaan. Perlu pakai iman, saudara. Kadang-kadang kita bisa tidak rasa kehadiran Tuhan. Terlebih waktu kita ngalami masalah. Waktu kita ngalami masalah, kita tidak rasa Tuhan itu ada, betul? Kita tidak rasa, Tuhan engkau ada di mana, Tuhan? Waktu saya ngalami masalah, engkau ada di mana, Tuhan? Aku ngalami persoalan, engkau ada di mana, Tuhan? Seringkali kita bilang seperti itu. Memang Tuhan hadir dalam hidup kita tidak pakai perasaan, tapi pakai iman, saudara. Dia mau kita percaya
sekalipun kita tidak rasa, dia ada dalam hidup kita. Waktu kita bilang seperti itu, kita sedang menerima dia dengan sukacita di dalam hidup ini, saudara. Amin. Tapi semua orang yang melihat hal itu apa? Bersungut-sungut katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Ayat yang ke-8. Tapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan. Saudara perhatikan, perkataannya pertama kepada Yesus apa? Guru atau Tuhan? Tuhan. Pemuda yang kaya tadi di Lukas 18, dia bicara apa? Guru atau Tuhan? Sakeus bicara apa? Guru atau Tuhan? Tuhan. Yang satu mengenal Yesus sebagai apa? Guru. Yang satu mengenal Yesus sebagai apa? Tuhan. Saudara mengenal Yesus sebagai apa? Guru atau Tuhan? Kalau kita cuma mengenal Yesus sebagai salah seorang guru, kalau kita jadikan Yesus cuma salah seorang guru, dia akan ajarkan kita apa yang harus kita lakukan. Fokusnya pada diri kita dan apa yang kita lakukan. Tapi kalau dia jadi Tuhan atau juru selamat, fokusnya kepada apa yang dia bisa lakukan dalam hidup kita. Saudara tahu juru selamat itu apa, saudara? Juru selamat itu bukan sekedar dia bawa kita mati masuk surga, itu yang paling utama memang. Tapi juru selamat itu artinya dia ahli menyelamatkan setiap area dalam hidup kita. Kalau kita mengenal dia sebagai juru selamat, kita panggil dia Lord, Tuhan. Artinya kita tahu bahwa dalam setiap hidup kita, setiap hari hidup kita, kita butuh diselamatkan setiap hari. Amin. Kita butuh diselamatkan setiap hari, saudara. Betul tidak, saudara? Kita butuh diselamatkan dari apa? Dari ketakutan, dari stres, dari kekhawatiran, dari overthinking. Banyak anak muda overthinking, apalagi saudara, kita butuh diselamatkan dari setiap pergumulan hidup kita. Jadi pertanyaan kita pada Tuhan bukan what must I do, tapi what He has done, apa yang Dia sudah kerjakan. Amin. Pertanyaannya harus benar, saudara. Kalau engkau punya persoalan, jangan bilang what must I do supaya engkau menjawab persoalanku ini. Tapi pertanyaan adalah, Lord, Tuhan, juru selamatku, apa yang Tuhan sudah kerjakan untuk membawa pertolongan dalam hidupku. Jadi fokusnya kepada Dia, apa yang Dia kerjakan, apa yang Dia buat, bukan pada aku dan apa yang aku kerjakan. Amin, saudara. Dan Sakeus dia panggil Yesus sebagai Tuhan. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan pada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan berapa? 4 kali lipat. Saudara perhatikan, ya. Sakeus ini seorang yang pelit, yang kikir. Tapi bagaimana dia bisa buat sebuah statement, setengah dari milikku akan kuberikan pada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara, apa yang buat dia bisa berubah total, saudara? Di dalam hukum Taurat ada aturannya begini, saudara. Kalau seorang itu dia ada utang, dia tidak bisa bayar, dia bisa cicil, tapi waktu dia cicil dia tambah bunga 20%. Ya, kalau dia harus kembalikan persepuluhan bulan ini, terus kemudian dia tidak kembalikan, bulan depan dia harus kembalikan plus bunga 20%. Itu aturan hukum Taurat, saudara. Berat tidak, saudara? Berat tidak, saudara? Bunga 20%, bunga bank berapa persen, saudara? Ini bunga 20%, saudara. Tapi Sakeus lakukan, dia kembalikan 4 kali lipat, saudara. 4 kali lipat. Jadi saudara tahu, Sakeus bisa kembalikan jauh lebih besar daripada tuntutan hukum Taurat. Dia lakukan itu jauh lebih tinggi. Apa yang bisa buat seorang yang pelit, kikir, tiba-tiba bisa berubah drastis jadi orang yang murah hati. Dan dia bisa kasih setengah hartanya untuk orang miskin. Kita mesti pelajari rahasia ini, saudara. Ini rahasia yang luar biasa. Ini bukan kekuatan manusia. Bagaimana seseorang yang tadinya kikir, dia bisa lepaskan hartanya. Saudara bandingkan dengan pemuda yang kaya. Pemuda yang kaya Tuhan tuntut dia. Ayo kasih hartamu, jual hartamu. Dia bisa kasih tidak? Sepeser pun dia tidak bisa kasih, saudara. Kalau orang lakukan sesuatu karena tuntutan,
itu akan jadi berat, bahkan dia tidak bisa lakukan, saudara. Tapi ketika hati seseorang itu dia dijamah oleh Tuhan, dia ngalamin Tuhan dalam kehidupannya. Bahkan Tuhan tidak tuntut dia untuk bisa lakukan itu, saudara. Tuhan tidak tuntut, Sakeus engkau harus kasih, engkau harus kembalikan harta orang, engkau harus kembalikan orang yang kamu peras. Tuhan tidak tuntut itu, saudara. Tuhan tidak bilang sedikit pun ada tuntutan. Tuhan cuma bilang, aku mau menumpang di rumahmu, Sakeus. Dan karena dia menerima Yesus di rumahnya dengan sukacita, dia langsung bilang, setengah dari hartaku aku kasih buat orang miskin. Ini ada rahasia bagaimana saudara bisa mengasihi Tuhan lebih lagi. Ini ada sebuah rahasia bagaimana engkau bisa melayani Tuhan dengan lebih baik lagi. Jangan layani Tuhan dari sebuah tuntutan. Kalau engkau melayani Tuhan dari sebuah tuntutan, engkau akan berat, saudara. Engkau akan sampai satu titik engkau akan merasa capek ikut Tuhan. Karena fokus saudara adalah what must I do? Apa yang harus aku lakukan? Makanya banyak orang akhirnya mundur dari Tuhan, tinggalkan Tuhan. Karena dia bilang ikut Tuhan kok ribet, banyak sekali aturan. Kekristenan tidak ribet, saudara. Kekristenan simple, cuma agama yang bikin jadi ribet. Banyak kali kita ikut Tuhan karena fokusnya pada diri kita dan kekuatan kita. Sehingga kekristenan jadi sesuatu yang capek. Tapi Tuhan bilang, kalau engkau tahu kuncinya, engkau tidak dituntut apa-apa kok sama Tuhan. Engkau cuma, Tuhan mau kita buka hati kita, dan dia mau tinggal dalam rumah kita, dan kita sadari kehadirannya dalam hidup ini. Waktu kita sadari kehadiran Tuhan selalu dalam hidup ini. Jadi kalau kita tahu Tuhan ada bersama kita, itu menjadi kekuatan dalam hidup kita, saudara. Kunci daripada Sakeus cuma satu, dia biarkan Tuhan tinggal dalam rumahnya. Dia biarkan Tuhan tinggal dalam rumahnya. Dia menerima Tuhan dengan sukacita dalam rumahnya. Dan buahnya adalah dia bisa bilang, setengah dari hartaku aku kasih buat orang miskin. Kalau ada yang aku rugikan, aku ganti 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Ya, dia secara fisik anak Abraham karena dia orang Israel asli. Dia orang Yahudi. Dia anak Abraham secara fisik. Tapi yang Yesus maksudkan di sini bukan anak Abraham secara fisik. Beberapa kali Yesus pernah bilang kepada wanita yang bungkuk yang disembuhkan. Wanita ini disembuhkan karena dia juga keturunan Abraham. Saudara tahu waktu Yesus bilang keturunan Abraham, Yesus tidak bilang bahwa dia adalah keturunan Abraham secara fisik saja, tapi Yesus bilang bahwa dia ngalamin Tuhan karena apa yang dia percaya tentang Tuhan. Saudara perhatikan ya, Abraham dibenarkan karena apa? Bukan karena apa yang dia buat. Abraham dibenarkan karena apa yang dia percayai tentang Tuhan. Firman Tuhan katakan Allah memberitakan Injil kepada Abraham, maka Abraham pun mempercayai dan dia dibenarkan. Galatia pasal 3. Jadi Abraham dengar tentang Injil, tentang Kristus. Maka dia percaya dan dia dibenarkan. Dia jadi orang yang dibenarkan. Maka disebut Bapak orang beriman. Saudara tahu, saudara dan saya juga adalah keturunan Abraham. Kenapa, saudara? Kalau saudara ditanya, kenapa kita keturunan Abraham? Karena kita juga dibenarkan dengan cara yang sama dengan Abraham dibenarkan. Saudara dan saya dijadikan orang benar karena apa yang saudara dan saya percayai tentang Tuhan. Amin. Yesus mati di atas kayu salib. Dia mati sebagai saya. Hari ini aku bisa punya hidup yang baru karena apa yang Yesus kerjakan. Dan Yesus bukan hanya berikan aku keselamatan mati masuk surga, tapi dia sediakan semua yang lain bersama-sama dengan dia. Aku hari ini adalah orang benarnya Tuhan. Aku ciptaan yang baru. Aku dicintai, aku dikasihi, aku diberkati. Saudara percaya itu, saudara keturunan Abraham. Amin, saudara. Sakeus percaya hal yang sama. Maka Tuhan berkata, di rumah ini, di rumah Sakeus telah terjadi keselamatan. Karena Sakeus adalah keturunan Abraham. Dia percaya seperti apa yang Abraham percayai. Amin, saudara. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi, yang seorang adalah pemungut cukai. Ya, ayat 11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur padamu
Karena aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang dibenarkan Allah. Orang ini siapa saudara? Pemungut cukai atau orang Farisi? Pemungut cukai. Dan orang lain itu tidak. Orang lain itu siapa? Orang Farisi. Saudara, dua-dua datang sama Tuhan. Yang satu pulang sebagai orang yang dibenarkan. Yang satu pulang tidak ngalamin apa-apa. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara bisa lihat perbedaannya. Dua orang datang sama Tuhan. Sebenarnya bukan soal ahli Taurat dan pemungut cukainya. Tapi soal sikap hati, saudara. Bukan berarti Tuhan itu benci dengan orang yang belajar firman, jadi orang yang ahli. Bukan, saudara. Sebenarnya sikap hati ketika seorang datang sama Tuhan, ketika dia bilang, Tuhan aku merasa aku lebih layak untuk dapat berkat-Mu. Karena apa yang aku buat, karena apa yang aku kerjakan. Aku lebih layak diberkati daripada dia. Dan saudara, pertanyaan selalu, what must I do? Apa yang harus aku lakukan? Ini sikap hati, saudara. Yang satu datang sama Tuhan, bukan soal pemungut cukainya. Tuhan itu tidak setuju dengan dosanya. Tapi Tuhan itu lihat sikap hati seseorang datang pada Tuhan. Ada orang mungkin dia bukan pemungut cukai, ya. Tapi dia datang sama Tuhan, dia selalu berkata bahwa Tuhan, aku tahu, aku tidak bisa lakukan apa-apa tanpa Tuhan. Aku selalu biarkan diriku jadi rumah tempat kediaman-Mu. Engkau selalu hadir dalam hidupku, Tuhan. Aku mau selalu sadar bahwa Engkau tidak pernah tinggalkan aku. Waktu aku sadar Engkau selalu ada buat hidupku. Ada sebuah kekuatan yang mengalir. Amin, saudara.